Dalam waktu 15 tahun, Farel hanya akan berusia 20 tahun, hidupnya baru akan dimulai. Kedengarannya tidak masuk akal dalam pikirannya, tetapi jika benar-benar ada pesawat ruang angkasa di luar sana, dia akan menemukannya dan membawa Farel ke dalamnya. Tentu saja, dia akan membawa serta seluruh keluarganya juga. Pikiran Kinan mulai terurai saat dia duduk di kursi itu. Dia akhirnya tertidur. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu ketika dia bangun karena gempa yang menghantam rumah. Dia melompat untuk mengungsi, tetapi saat dia berdiri, dia jatuh dengan lemah ke lantai. Getaran membuatnya merasa sangat pusing dan dia merasa tercekik. Kinan mencubit dirinya sendiri dengan keras, mencoba memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Namun, dia akhirnya jatuh pingsan. Dia bukan satu-satunya yang terpengaruh, semua orang di villa itu pingsan karena ledakan itu. Mereka tidak menyangka villa itu akan diserang oleh bom kejut tingkat militer. Ketika Vano tiba di tempat kejadian setelah menerima berita itu, berjam-jam telah berlalu. Kinam telah menghilang tanpa jejak. Pengawal yang terguncang bangun melaporkan kepada Vano, rumah mulai bergetar dan kami pikir itu adalah gempa bumi. Kami semua bergegas ke atas untuk membantu Nona Kinan mengevakuasi, tetapi sebelum kami menyadarinya, kami semua tidak sadarkan diri. Vano memeriksa rumah dan wajahnya ditarik. Seseorang menggunakan bom kejut, katanya serius. Pengawal itu terkejut, tapi bukankah itu senjata kelas militer? Dia benar, granat itu terbatas pada militer negara Inu, biasanya digunakan untuk menetralisir teroris. Granat itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal, tetapi menyebabkan getaran yang dapat melumpuhkan semua orang di area terbatas. Vano terkejut bahwa seseorang akan menggunakan senjata seperti itu untuk melawan Kinan. Tapi kenapa dia? Pergi periksa Arkan, sekarang perintahnya sambil mengeluarkan laptopnya untuk melakukan penelitiannya sendiri. Lawannya, siapapun itu, jelas sudah siap. Kabel keamanan di sekitar villa semuanya terputus. Dia tidak tahu siapa yang menyusup ke villa dan menculik Kinan. Segera, Vano menerima berita bahwa Arkan telah bunuh diri dalam tahanan. Kinan baru saja kembali dari mengunjunginya dan dia meninggal tak lama setelah itu. Ini terlalu mencurigakan. Tapi siapa yang bisa melakukan semua ini tanpa memicu alarm? Siapapun itu pasti ahlinya karena mereka bisa melakukan semua ini tanpa ketahuan. Vano curiga bahwa target mereka adalah peti mati hitam milik Arkan. Vano sebagian merasa lega karena tubuh Seula yang diambil dan bukan Kinan yang asli. Namun, ingatan Kinan masih terperangkap di tubuh Sheila, jadi dia harus menemukannya sesegera mungkin. Meskipun itu hanya ingatan Kinan, Vano bersumpah akan melindunginya dengan nyawanya. Kinan pasti telah menemukan beberapa informasi baru dan dia harus mencari tahu apa atau bahaya yang masih ada. Dia hanya bisa bernapas lega setelah setiap kemungkinan bahaya dimusnahkan. Tapi sekarang dia harus menemukan Kinan. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia tidak ingin mengaktifkan memori di tubuh asli Kinan. Pengetahuan itu sedikit menenangkannya dan merupakan satu-satunya hal yang menahannya untuk tidak menyerang dunia secara tidak rasional. Namun, Vano masih khawatir. Meskipun tubuh Sheila, dia khawatir penculik akan melakukan sesuatu yang berbahaya padanya karena orang yang menderita di dalamnya adalah Kinan. Kinan tidak tahu berapa lama dia keluar. Dia membuka matanya ke sebuah ruangan yang remang-remang. Ada sedikit cahaya di ruangan itu dan semuanya diselimuti semi gelap. Butuh beberapa saat bagi Kinan untuk menyadari apa yang telah terjadi. Dia diculik, tapi dia tidak tahu oleh siapa. "Kamu sudah bangun?" suara laki-laki serak bertanya. Dia berjalan ke arahnya dari luar. Dalam semi kegelapan, tubuh besarnya yang menjulang di atasnya memancarkan aura bahaya. Kinan duduk dan menatapnya dengan tenang. "Kamu siapa?"
Pria itu terkejut dan memujinya. Tidak buruk, aku pikir kamu akan panik. Apa yang kamu harapkan dari penculikanku? Kinan melanjutkan. Nada suaranya setenang mereka berdua mengobrol di taman. Pria itu tidak menjawab, malah berkata, kamu jauh lebih mengesankan daripada suamimu. Tidak heran dia memberikannya padamu. Maksudmu Arkan? Kinan terkekeh tanpa ekspresi. Dia bukan suamiku. Aku tahu kalian berdua sudah bercerai tetapi hubunganmu dengannya tidak dapat disangkal. Bicaralah, di mana barang yang dia berikan padamu? Pria itu bertanya dengan malas. Nada suaranya dipenuhi dengan keyakinan seperti seorang raja. Mungkin di matanya, wanita tidak lebih dari kelinci lucu. Mereka melemparkan pukulan lemah dan bisa dengan mudah dicekik kapan saja. Benda apa? Kinan mengangkat alisnya tetapi saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia mengerti. Mereka menculiknya untuk kristal energi. Jadi siapa orang-orang ini dan mengapa mereka tertarik pada kristal? Siapa yang memberitahumu bahwa benda itu ada padaku? Kinan bertanya sebagai balasan. Sama sekali tidak takut untuk memberitahu dia bahwa dia menyadari apa yang dia maksud. Pria itu terkekeh pada dirinya sendiri. Mantan suamimu yang mengatakannya. Dan kamu percaya padanya? Apakah kamu bodoh atau bagaimana? Kinan menegurnya tanpa ampun. Sama sekali tidak seperti orang yang disandera. Wajah pria itu membeku. Jadi, maksudmu, barang itu tidak denganmu? Di mana Arkan? Kinan bertanya alih-alih menjawab. Dia meninggal. Kinan berharap sebanyak itu tetapi mendengarnya dikonfirmasi masih sedikit mengguncangnya. Jadi informasi terakhir yang dia berikan padamu sebelum dia meninggal adalah barang itu ada padaku? Kinan bertanya dengan tidak percaya seolah dia terkejut dengan mudah tertipunya pria ini. Untuk beberapa alasan, pria itu merasa wanita itu marah padanya dan dia harus disalahkan atas situasi ini. Kamu adalah mantan istrinya. Bahkan jika benda itu tidak bersamamu, pasti kamu tahu di mana itu. Lagi pula, kamu sepertinya tahu identitas benda ini, bukan? Kinan tertawa di wajahnya. Itu mungkin benar tetapi sulit untuk percaya betapa bodohnya kalian. Bukankah kamu melakukan penelitian sebelum kamu memutuskan untuk menculik seseorang? Arkan dan aku seperti api dan air. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa memberikan benda itu kepadaku, atau bahkan memberitahuku di mana dia menyembunyikannya? Wajah pria itu semakin muram. Memang, dari informasi yang mereka kumpulkan, tampaknya Arkan memiliki kecenderungan untuk menggunakan istrinya sebagai karung tinju. Namun, Arkan mengakui bahwa dia memberikan benda itu padanya dan yang hampir mati, menurut pengalaman mereka, tidak berbohong. Jadi, pria itu bersikeras bahwa benda itu ada bersamanya atau setidaknya Kinan tahu di mana Arkan menyembunyikan benda itu. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki petunjuk lain untuk bekerja dengannya selain dia. Mama dan adik perempuanku Arkan benar-benar bodoh. Sebuah pengujian kecil dan jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sebaliknya, wanita di hadapannya berani dan memiliki kepala yang baik di pundaknya. Dia tampaknya menjadi taruhan terbaik. Nona Aditama, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda memberitahu saya di mana benda itu, saya akan membiarkan Anda pergi. Jika tidak, akhir mengerikan hidup Arkan akan menjadi milik Anda juga, pria itu mengancam. Nada suaranya datar tapi itu hanya menambah bahaya yang lebih berbahaya pada kata-katanya. Wanita lain manapun dan mereka mungkin akan mengencingi celana mereka. Kinan bahkan tidak berkedip. Arkan sudah mati, jadi seberapa bisa dipercaya kata-katamu? Pria itu tersenyum. Apa pilihan lain yang kamu punya? Bagaimanapun, dia akan mati. Oleh karena itu, saya memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, saya tidak tahu di mana benda itu. Saya hanya melihatnya sekali dan tidak tahu di mana Arkan menyembunyikannya. Nona Aditama, sepertinya, bagaimanapun juga,
Anda telah memilih untuk tidak bekerja sama, kata pria itu dengan lembut, tetapi suasana di ruangan itu turun beberapa derajat. Dia akan membunuhnya. Kinan merasakan ini tetapi dia tidak terpengaruh. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.